Lalu bagaimana perkembangan penanganan di lapangan dan apa saja kendala yang tengah dihadapi dalam insiden kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat sore Pak Abdul, apa kabar Anda? Assalamualaikum Pak Muhari. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Nampaknya Anda tengah bertugas nih ya sore ini. Apa yang sudah dikerjakan, Pak? Ya, di hari ketiga ini atau di hari kedua BNPB ikut membantu memadamkan kebakaran TPA Jatiwangi. Mulai dari tadi pagi sesuai dengan permintaan dukungan dari pemerintah Kabupaten Tangerang, kita sudah mengerahkan 2 heli waterbombing yang sebelumnya kita relokasi dari Sumatera Selatan dan Jambi. 2 heli ini sebelumnya bertugas untuk pemadaman karhutla dan alhamdulillah kemarin sudah sampai di Pondok Cabe dan mulai tadi pagi sudah bisa beroperasi untuk melakukan waterbombing. Tetapi memang tentu saja karena area lahan yang terbakar ini sudah cukup besar, sekitar 5 hektar, ini akan butuh waktu untuk kita memadamkan. Pemadaman secara horizontal tidak mungkin akan optimal karena timbulan sampah cukup tinggi sehingga semburan air dari armada damkar yang berjumlah kurang 12 itu tidak akan optimal. Jelas kenapa kita mencoba mengoptimalkan pemadaman secara vertikal dari waterbombing. Tetapi pemadaman dengan waterbombing ini pertama tentu saja dia akan bisa cepat untuk memadamkan api di permukaan. Ya. Ini sudah kita lihat efeknya dari laporan visual yang diberikan oleh tim heli siang ini. Itu untuk barang di permukaan hampir semuanya itu sudah terlihat padam. Tetapi kenapa asap masih banyak? Karena api ini sudah menyebar sampai ke base layer, ke lapisan bawah. Iya. Sampah kita dominannya adalah sampah plastik. Dan ini penyebaran api ke bawah itu sangat cepat. Dan meskipun api di permukaan, lapisan permukaan sudah padam, tetap bawah itu bisa padam. Nah, untuk pemadaman api yang di bawah ini akan butuh waktu dan upaya yang cukup sulit ya. Karena kenapa? Karena sampah plastik ini akan menghalangi air untuk berpenetrasi atau merembes ke bawah. Jadi sampah plastik ini tidak hanya mempercepat penyebaran api, tapi juga menghalangi air untuk bisa sampai ke bawah. Kita akan melihat efisiensi dari waterbombing hari ini. Kita akan evaluasi sore ini. Sekiranya untuk memadamkan api di lapisan bawah, penyebab asap saat ini itu masih belum optimal. Mungkin seperti pengalaman kita di 2023, perlu saya 2023 itu sama periode El Nino, itu seluruh Indonesia ada 46 TPA yang terbakar. Catatan kita semua bahwa penyebab terbakarnya TPA ini bukan cuaca panasnya, bukan tetapi ada puntung rokok di situ atau api kebakaran yang tidak terpantau, tidak terkendali. Ini yang menyebabkan kebakaran meluas, bukan cuacanya. Cuaca ini sebenarnya cuma katalisnya saja. Jadi tetap waspada karena pengalaman kami di 2023 memang untuk sampai ke lapisan base layernya ini, ke lapisan bawah ini kita harus membuat kanal-kanal air dengan berat untuk bisa memastikan air itu rembes sampai ke bawah. Tapi nanti ini akan kita lihat evaluasi sore hari ini sekiranya untuk kalau nanti kita lihat cukup efektif, tentu saja ini akan kita optimalkan dan BNPB juga masih membuka opsi untuk modifikasi cuaca kan. Sekiranya ada awan hujan yang menurut BMKG bisa visible untuk kita lakukan modifikasi cuaca, ini juga ada opsi lakukan.
mengakselerasi pengendalian kebakaran di Jatiwaringin ini. Oke Pak Muhairi, ada sejumlah korban yang ditimbulkan karena menghirup asap terlalu banyak, berakibat ratusan korban ini harus mendapatkan perawatan karena ISPA. Bagaimana kemudian langkah berikutnya Pak untuk memitigasi tidak ada korban lagi? Apakah akan dievakuasi? Untuk masyarakat yang memang tempat tinggalnya berada di sekitar TPA Jatiwaringin, ini kita sudah evakuasi tadi malam ada 15 kakak, sekitar 5 jiwa. Ini sudah kita evakuasi sementara karena memang terpapar asap kebakaran paling dekat. Dan kita pindahkan untuk sementara, dan kemudian bagi saudara-saudara kita yang biasanya beraktivitas di sekitar TPA, ini sudah dikosongkan dulu, tidak ada aktivitas di sekitar TPA. Buat masyarakat yang dalam berkegiatan sehari-hari memang harus melewati daerah ini, kita sudah membagikan masker di setiap akses jalan yang melewati ke Jatiwaringin ini. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan juga standby 24 jam untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar asap akibat kebakaran ini. Pada prinsipnya tentu saja poin utamanya adalah kita harus berupaya secepat mungkin agar asapnya itu bisa segera kita kendalikan atau kebakarannya bisa segera kita atasi. Oke Pak Muhairi, apakah ada potensi kebakaran akan semakin meluas ke daerah lain hingga hari ketiga ini? TPA Jatiwaringin ini areanya sekitar 33 hektar ya. Oke. Untuk daerah timbulan sampah sendiri itu sekitar 25 hektar. Untuk dari 25 hektar ini, daerah yang terbakar, estimasi dari foto udara yang kita dapatkan dari tim heli di lapangan itu sekitar 5 hektar. Nah, untuk penyebaran, hasil dari waterbombing hari ini itu sudah bisa memadamkan titik-titik pinggir penyebaran api di permukaan, lagi di permukaan. Nah, memang yang kami akan pastikan bahwa api di dalam itu juga bisa kita pastikan untuk terpadamkan, maka selanjutnya kita akan lakukan pendinginan. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi kami sore ini dari operasi waterbombing di hari Kamis ini nanti untuk menentukan langkah-langkah operasi yang kita lakukan besok Jumat. Apakah strateginya akan kita bangun kanal untuk memastikan air sampai di bawah permukaan atau tetap dengan waterbombing. Kalau itu efektif hari ini nanti akan kita lihat setelah evaluasi kegiatan selesai di hari ini. Oke, saya juga menghimpun informasi Pemkab pemerintah Kabupaten setempat ini juga meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran Damkar. Pak Muhairi, seberapa signifikan dengan bantuan tersebut dilakukan? Sejak awal kebakaran tanggal 30 itu dari pantauan kami di lapangan sudah standby 10 hingga 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tetapi sekali lagi memang upaya pemadaman secara horizontal ini karena timbulan sampahnya itu cukup tinggi, tentu tidak akan optimal. Karena semburan air dari pinggir daerah timbulan sampah ini tidak akan bisa mencapai ke titik api di tengah timbulan sampah yang luasnya mencapai 25 hektar tadi. Itulah kenapa pemerintah Kabupaten Tangerang kemudian meminta dukungan kami BNPB untuk melakukan pemadaman secara vertikal supaya titik-titik sumber api di tengah timbulan atau di beberapa tempat lain yang terpantau itu benar-benar bisa tepat sasaran disiram dari atas. Tapi sekali lagi ini masih kita perlu waktu untuk api permukaan sudah bisa kita kendalikan. Fokus berikutnya adalah memastikan api di base layer di dalam itu juga bisa kita padamkan. Ya, untuk indikasi penyebab kebakaran kan masih dalam proses penyelidikan begitu ya Pak Muhairi. Anda menyebutkan tadi ada indikasi dugaan sejumlah oknum yang terdapat puntung rokok begitu ya Pak ya di lokasi kejadian. Seberapa masif jumlahnya Pak? Ini tidak dalam konteks ini, tapi pengalaman kami.
tahun 2023 lalu periode El Nino, karena ada 46 TPA yang terbakar. Dan saja sekali lagi tidak akan bisa muncul tiba-tiba api di tempat timbuhan sampah, pasti ada pemicunya. Nah, yang harus kita waspadai bersama ketika berkegiatan di tempat yang mudah terbakar atau di tempat banyak sampah plastik dan seterusnya, tentu saja kita harus berhati-hati membuang puntung rokok atau membakar sampah secara terbuka yang tidak terpantau atau tidak diawasi dan seterusnya. Baik, semoga bisa ditangani dengan baik dan jika ada pelanggaran hukum yang terjadi kita harapkan akan diproses dengan tuntas begitu Pak Abdul Muhari. Terima kasih untuk waktunya. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore Mas, Waalaikumsalam.